Kerunyaman harus bisa diminimalisir, kericuhan harus bisa dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, harta tahta untuk masyarakat Jepara dan pilkada adalah calon bupati yang nanti akan dipilih oleh masyarakat Jepara. Harta tahta pilkada hanya sebuah judul, dan ini adalah edisi spesial di Ngonsen Deka kami persembahkan. Dan satu hal lagi, ini adalah untuk khusus para calon bupati dan wakil bupati Jepara. Kami membranding dan memperkenalkan untuk Anda siapakah dia. Beliau adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Jepara, nama saya Lulu Agus Yulianto yang lebih dikenal dengan nama Mas Lai, Mas LAY. Saya lahir di Desa Bangsri 44 tahun yang lalu. Saat ini saya sedang berikhtiar mengikuti ikut kontestasi pilkada Jepara untuk maju menjadi bakal calon Bupati Jepara 2024-2029. Mohon doa restunya, mudah-mudahan ikhtiar yang ingin kami lakukan ini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipermudah, dilancarkan, dan kepada seluruh masyarakat Jepara, adik-adik, Gen Z, milenial, orang tua, remaja semuanya, mudah-mudahan bisa menerima saya dengan baik dan mudah-mudahan mengantarkan saya untuk menjadi pemimpin Jepara masa yang akan datang. Halo, Mbak Dinda, baik. Maaf saya terlambat. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bisa ngobrol-ngobrol ke lokasi tempat-tempat wisata Pantai Kartini ya Mas Lai. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Dinda. Ya, siap. Sebelumnya Mas, untuk pertama ini kenapa Mas Lai ini lebih terkenal dan lebih dikenal oleh masyarakat dengan panggilan Lai? Apakah Mas Lai ini asli Jepara atau dari luar kota atau bahkan dari luar daerah begitu? Seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Jadi saya sendiri ini nama lengkapnya Lulu Agus Yulianto. Lulu Agus Yulianto. Oh, iya, kemudian iya. Biar masyarakat atau teman-teman mudah mengenali saya, makanya saya membranding saya dengan sebenarnya LAY. Oh. Bukan Lai, LAY. Iya, Lulu Agus Yulianto, biar mudah diingat sama orang-orang tua, anak-anak muda, ya seluruh lapisan masyarakat di Jepara lah seperti itu. Dan alhamdulillah memang ini yang terjadi di masyarakat kan memang akhirnya apa yang saya harapkan sudah mulai ketemu gitu loh. Jadi saya berkali-kali ketemu sama tokoh masyarakat, kemudian anak-anak muda ketika jalan makan, kemudian jalan-jalan di pantai, ngopi itu, oh Mas Lai, Mas LAY, enak gitu. disapa ya. Iya. Sekarang memang lagi trennya disingkat-singkat gitu ya, seperti saya Dinda Kirana Deka. Iya, kira-kira seperti Kalau itu. tokoh ya kayak Susilo Bambang Yudhoyono disingkat SBY. Iya. Kalau artis Krisdayanti disingkat KD. Iya. Ini kita ketemu Mas Lulu disingkat Lai. Iya. Lulu Agus Yulianto. Iya. Baik. Terima kasih Mas Lai. Jadi semua pemirsa pasti sudah mengerti kronologisnya seperti ini. Iya, Dan kita melihat di sini Mas Lai sedang ikut
kontestasi ya di Pilkada Jepara ini, dan nampaknya ini juga sudah mendaftar di partai-partai politik. Bisa disampaikan kepada pemirsa kenapa Mas Lai tertarik untuk masuk di kontestasi Pilkada ini, Mas? Yang pertama-tama yang jelas kita sebagai masyarakat Jepara tentunya menyambut baik datangnya tahun Pilkada. Ya. Setelah Pilpres, Pileg, sekarang masyarakat di seluruh Indonesia lah tentunya ini sedang menyambut Pilkada, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dan sebagai anak bangsa yang lahir asli di Jepara, saya lahir di Desa Bangsri dan tinggal di Desa Bangsri, tentunya merasa ikut terpanggil, ikut memikirkan untuk membawa Jepara itu lebih maju, seperti itu. Ya, karena ya memang mohon maaf karena memang saya basicalnya itu dari olahragawan. Saya ini mantan atlet karate. Iya, saya wasit karate lisensi internasional Asia. Wow, keren. Jadi kalau di KONI mungkin? Di KONI saya juga sebagai Sekretaris Umum KONI Kabupaten Jepara. Sekretaris Umum KONI ya. Di sini mungkin masyarakat awam belum mengerti kesibukan Mas Lai sehari-hari. Tapi sebelumnya ini kondisinya lumayan panas ya Mas, kita bisa pindah ke lokasi yang lain karena ini Pantai Kartini supaya kita juga bisa melihat-lihat lokasi-lokasi. Siap. Monggo Mas. Siap. Kegiatan Mas Lai sehari-hari seperti apa? Ini mumpung kita sedang berada di ekor kura-kura yang raksasa ya. Seperti apa Mas? Iya, saya sebenarnya sehari-hari beraktivitas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. Dikpora, saya ASN. Selain itu, saya selaku Sekretaris Umum KONI Jepara ya harus mengerjakan tugas-tugas yang melekat pada diri saya di KONI lah. Selain itu ya setiap hari ya, melatih anak-anak, karate karena mau physical saya kan karate. Wah, gitu ya Mas ya. Dan di sini di kontestasi Pilkada ini kita melihat Jepara yang kaya akan destinasi wisata seperti Pantai Kartini, kita punya Pantai Bandengan, Benteng Portugis, dan wisata-wisata yang lain ya Mas Lai ya. Tentunya Mas Lai juga sudah sering melanglang buana Jepara ini, sudah kayak minum es teh gitu. Es jumbo. Seperti apa ini menurut Mas Lai untuk Jepara ke depan, untuk membangun Jepara ke depan? Saya rasa bukan hanya di Jepara saja ya. Di luar negeri pun ketika berbicara terkait malah memperkenalkan kota daerah tentunya tidak lepas dari pariwisata. Dan di Jepara saya rasa sangat kompleks sekali. Kita bicara wisata pantai, wisata religi, wisata kuliner, wisata pegunungan, semuanya lengkap lah gitu. Dan ini suatu hal yang besar ini kalau tidak dieksploitasi yang memang akhirnya membawa daya tarik tersendiri ya, agar mendatangkan turis-turis domestik maupun mancanegara, ini harus dilakukan suatu hal yang besar memang. Gitu. Jadi yang saya lihat sebenarnya Jepara ini terkait masalah pariwisata ini ya begitu-begitu saja menurut saya, dan ini butuh suatu lompatan-lompatan yang tinggi. Yang mana memang benar-benar masyarakat Indonesia itu mau berbondong-bondong visit datang ke Jepara gitu. Kita sekarang sudah pindah lokasi, ini di tempat kura-kura raksasa Pantai Kartini Jepara, wisata yang sangat keren, kebanggaan masyarakat Jepara. Dan kalau ibarat perempuan ini adalah kita perlu bersolek, pakai lipstick dan eyeshadow. Tapi kalau lokasi wisata bersoleknya seperti apa menurut Mas Lai? Ya, saya rasa yang pertama yang harus dilakukan, terobosan besar untuk mengangkat wisata Jepara adalah membuat satu renstra.
rencana strategi. Ya. Karena tanpa ada satu renstra yang baik, kita akan membuat suatu program-program yang real dan nyata. Kita anak-anak generasi muda Jepara ini memang berharap sekali ada percepatan-percepatan yang cukup signifikan di Jepara gitu. Nah, kalau kita sekarang bicara tentang bagaimana sih kita berbicara tentang pariwisata Jepara, saya rasa sumber-sumber informasinya ini juga harus diperjelas. Jepara membangun kura-kura Ocean Park inilah ya. Tapi kan ruang-ruang informasi mungkin masyarakat atau turis-turis yang mau datang kan tidak banyak tahu. Kenapa Jepara ini dibangun kura-kura raksasa gitu. Nah, ruang-ruang informasi ini kan juga harus ditambah. Artinya apa? Bahwa Jepara itu ada satu spesies kura-kura raksasa yang memang benar-benar ada di Jepara. Nah, ini kan yang akan mendapatkan suatu perhatian khusus, yang mana nanti memang wisatawan-wisatawan dari Indonesia maupun mancanegara mau hadir ke sini. Itu. Ini menjadi satu penggarapan yang memang harus diperhatikan. Iya. Gitu ya. Sekarang kalau dihadirkan cuman Jepara ada satu kura-kura besar Ocean Park ini, tapi tidak pernah ada tahu bahwa di sini juga akan dilihatkan ini loh ternyata ada spesies kura-kura besar yang tumbuh dan ada di Jepara. Ini contohnya. Kemudian kalau saya ngomong Karimun Jawa. Seperti kaosnya ini ya. Karimun Jawa. Karimun Jawa saya rasa itu sudah dikenal di seluruh Indonesia maupun mancanegara. Akan tetapi yang menggelitik saya itu yang pertama adalah ketika bicara Karimun Jawa, turis mancanegara itu tidak tahu bahwa itu Jepara. Taunya kan Karimun Jawa Island. Oh gitu ya. Dia nggak tahu bahwa padahal ini sebenarnya bagian dari Jepara. Bagian dari Jepara. Nah, di sini mungkin dari ruang-ruang publik di Jepara pastinya ada satu roadmap yang bisa kita tampilkan lah, sehingga masyarakat Jepara atau turis-turis dari luar Jepara maupun dari luar negeri itu mancanegara tahu gitu loh. Ini contoh. Gitu ya? Iya, ini contoh. Kemudian kalau berbicara make up ya. Karimun Jawa ini sangat luar biasa. Saya tidak bicara Karimun Jawa dulu lah, karena Karimun Jawa saya rasa sudah sangat tersohor. Tapi yang jelas kita harus memahami, masyarakat Jepara itu harus paham bahwa garis pantai Jepara itu terbentang 84 km gitu loh. Dan pasirnya adalah pasir yang putih dan salah satu pasir terbaik di Jawa Tengah. Banyak kan pantai, kita bicara pantai Bandengan, pantai Kartini, Teluk Awur, Blebak, Pailos, Ombak Mati, Buyaran dan sebagainya. Ini perlu penataan yang saya rasa yang lebih yang lebih modern, lebih serius, sehingga ini akan menumbuhkan wisata yang sangat luar biasa gitu loh. Ini kalau kita bicara garis pantai saja. Nah, kita akan bicara lagi mengenai infrastruktur. Karena apa saya katakan bahwa ketika kita masuk ke Pantai Kartini, mohon maaf, tidak ada kok boulevard yang orang begitu, tanggal sekian dari luar kota mau datang ke Pantai Kartini. Tapi begitu mau masuk, ya biasa-biasa aja gitu loh. Nggak ada penyambutan. Nggak ada ikon-ikon yang ciri khasnya Jepara, tidak ada. Kemudian di sepanjang Desa Bulu ini jalan juga tidak ada. Mungkin yang mulai memperlihatkan gairah ini adalah menuju ke pusat wisata. Gitu. Beda kan kalau kita datang ke Bali atau kemana itu begitu kita masuk, sudah ada berbagai macam UMKM yang ada di Jepara kan kayak itu, atau di daerahnya seperti itu. Nah, sama halnya ketika orang turis mancanegara datang ke Karimun Jawa. Begitu kapal mendarat, turun, ya tidak ada suatu hal yang wow gitu, nggak ada gitu loh. Nunggu Mas lah jadi bupati gitu ya. Sama. Ya, jadi kalau saya katakan memang butuh suatu renstra yang bagus, bagaimana memang akhirnya kalau bicara Jepara memang akan dijadikan salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia maupun mancanegara. Amin. Semoga, gitu. Mas. Disinilah mungkin Mas Lai bisa memberikan harapan kepada
para pemilih, termasuk yang di polling WhatsApp Radio Erlisa ini, simpatisan masyarakat untuk masalah ini sangat haus dengan pemimpin generasi muda. Karena banyak WhatsApp yang masuk kalimatnya, kami ingin dipimpin oleh tokoh dari generasi muda. Mas Lai pilihan kami. Ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, seperti apa respon Mas Lai agar mereka-mereka yang masuk lewat WhatsApp ini terjawab gitu, Mas? Ya, monggo. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya yang Mbak Dinda dan tim ya. Yang jelas kami hadir ikut dalam kontestasi pilkada ini memang ingin mewarnai. Kami ingin hadir dengan suatu konsep yang berbeda gitu. Jadi terima kasih sekali. Artinya kalau masyarakat generasi milenial, Gen Z juga menaruh harapan lebih terhadap pemimpin masa depan Jepara, memang saya rasa ya itu tidak kaget kami, karena kita tahu sendirilah gitu loh. Jadi saya katakan bahwa Jepara ini stagnan. Pergerakannya ini kecil sekali gitu loh. Berbicara dari infrastruktur lah kita katakan. Kita membutuhkan satu lompatan-lompatan yang sifatnya yang cepat, sehingga bisa membawa harapan masyarakat Jepara itu seperti ketika berkunjung ke kota-kota lain gitu loh. Karena apa? Sekarang saya katakan, kalau saya sedikit kembali memasukkan ke terkait bicara masalah pariwisata, salah satu hambatan yang sedikit menunjang wisata-wisata untuk sedikit enggan datang ke Jepara karena memang infrastrukturnya tidak bagus gitu loh. Jadi ini harus ditata. Yang pertama adalah memang kita harus melakukan percepatan pembangunan dan perawatan jalan di Jepara seperti itu. Nah, sosok yang paling keren dan dominan di Jepara ini saya masih melihat ada satu sosok, yaitu Mas Lai. Nah, Mas Lai ini kiprahnya tidak cukup di Jepara maupun nasional, tapi beliau juga go ke internasional sebagai punya sertifikat untuk menjadi juri di karate. Nah, sosok Mas Lai ini memang cocok untuk memimpin Jepara ke depan. Saya yakin sekali karena Mas Lai ini kiprahnya sudah mewarnai Jepara dari KONI, dari apalah segi yang lain. Jadi paling tidak saya sangat optimis Mas Lai bisa memimpin Jepara ke depan. Ya, kita pindah lagi di lokasi yang lebih keren miliknya Pantai Kartini, tempat skateboard ini. Tentunya bisa membuat gairah generasi muda. Karena generasi muda ini sangat merindukan tokoh pemimpin yang menggairahkan Jepara, termasuk Mas Lai ini. Diidolakan banget. Dan tadi sempat Mas Lai membicarakan tentang infrastruktur yang perlu segera diperbaiki, tidak perlu pakai lama begitu ya Mas, intinya ya. Gimana Mas? Ya, saya rasa kita harus menjawab harapan masyarakat luas ya gitu. Kita prihatin sekali kok gitu loh, bahwa kondisi infrastruktur di Jepara ini sangat memprihatinkan, utamanya jalan gitu. Betul banget. Saya setiap hari itu berkantor ke kota dari Bangsri. Iya, sejak kecil saya katakan banget jalannya ya. Saya hampir saya katakan belum pernah merasakan kemerdekaan jalan gitu. Dan ini tentunya mohon maaf lah, kita lihat di TikTok Gus Miftah ketika datang ke Jepara, apa yang disampaikan bahwa di sini adalah wisata Jeglongan Sewu kan kayak gitu. Ini kan sebenarnya kan ya menampar sekali wajah pemimpin Jepara yang sebenarnya ngapain sih kan kayak gitu, hanya sekedar bicara jalan aja nggak mampu kan kayak gitu. Itu PR kita ya Mas, ya, PR Mas lah ya harus segera mungkin gitu. Harus segera mungkin. Jadi percepatan dan perawatan ini harus mendapatkan satu prioritas utama gitu loh. Karena apa? Kalau ini tidak segera kita perbaiki, nggak akan mungkin orang dari luar berbondong-bondong mau datang ke Jepara. Kalau tidak ada hal-hal yang khusus, saya rasa mereka pasti enggan. Mereka akan memilih ya yang lain lah, pasti ke Solo, nge-mall, ke Jogja atau kemana gitu. Padahal Jepara ini kan ya maaf saya katakan sekali lagi bahwa kota yang tua, penuh sejarah.
Kalau kita bicara Kota lagi, pahlawan lah gitu. iya kota pahlawan. Kalau kita bicara tarik ke belakang itu Jepara itu sangat luar biasa. Iya, betul. Dan ini kita memang apa ya hadir, mudah-mudahan bisa menjawab harapan masyarakat kan kayak Amin. gitu ya. Dan tadi saya katakan kalau saya ke luar negeri, karena kan setiap tahun saya pasti 2-3 kali ke luar negeri Iya, ya, karena saya adalah seorang wasit karate Iya, Asia. iya. Saya kalau ke sana itu lebih suka menggunakan kaos Karimun Jawa, Iya. Untuk Jepara, memperkenalkan ya. iya gitu loh. Jadi kalau saya keluar negeri, saya lebih suka pakai kaos-kaos yang apa ya lokal lah. Ya, bahwa Jepara. Indonesia itu ada apa saja gitu loh. Mengenai Mas Lay adalah sosok pejuang sejati kaum muda ya di Jepara. Beliau mempunyai segudang prestasi, salah satunya dia mempunyai lisensi juri tingkat Asia. Saya yakin Mas Lay ke depan untuk bisa memimpin Jepara lebih baik, pembangunan lebih baik, dan masyarakat Jepara insya Allah akan lebih makmur. Gini Mas, ini juga tadi sempat Mas Lay singgung tentang penyambutan di lokasi wisata juga itu kurang ya mungkin ya, dan juga infrastruktur yang perlu dibenahi segera. Terus kemudian untuk tiket masuk nih, tiket masuk yang ada notabene bahwa masuk ke lokasi wisata itu digratiskan, padahal kita butuh perawatan gitu. Apakah tepat itu kalimat digratiskan, sedangkan yang justru pengen tahu lokasi wisata Pantai Kartini karena masyarakat lokal Jepara itu sudah sering banget. Yang datang kebanyakan kan orang-orang luar kota begitu, wisata-wisata luar kota. Apakah tepat atau seperti apa pendapat Mas Lay? Jadi saya rasa begini, restribusi adalah bagian dari pendapatan daerah yang menjadi skala prioritas ya. Jadi saya rasa kalau kita mau menggratiskan, saya rasa ini mungkin saya rasa belum pernah ada yang terjadi di luar negeri, di Indonesia kan itu. Cuman kita sebenarnya kita berpikir strateginya bagaimana mempromosikan Jepara agar itu wisatawan itu berbondong-bondong datang ke Jepara gitu loh. Jadi saya rasa dengan efek domino yang ada ya, yang jelas kalau membangun tempat wisata dan sebagainya itu kan berasal dari pendapatan daerah ya, termasuk restribusi. Jadi hanya bicara strategi saja loh tadi saya katakan. Jadi lebih ke bagaimana mempromosikan wisata Jepara ini benar-benar akan dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia maupun mancanegara. Kita punya kelompok-kelompok pelaku wisata di desa-desa loh, yang tersebar di seluruh desa. Iya. Artinya ini kalau mau dikembangkan, dikasih ruang-ruang untuk berinovasi, berkreasi, saya rasa ini wisata di Jepara akan semakin menarik gitu loh. Jadi sekali lagi kalau saya katakan berbicara terkait masalah restribusi, saya rasa ya tetap kita harus sesuaikan lah. Iya, jadi betul. Antara turis Jepara lokal maupun turis dari mancanegara, tentunya mungkin akan dibikin ketentuan yang berbeda sehingga tidak terlalu memberatkan, dan banyak wisatawan yang berbondong-bondong ke Jepara karena efeknya domino sekali. Iya. Karena pertumbuhan UMKM ini juga harus kita pikirkan gitu. Betul. Semakin banyak wisatawan yang datang, ini kan akan menghidupkan UMKM, tentu perekonomian masyarakat Jepara juga akan menaik kan, seperti itu. Berarti tiketing perlu ya? Sangat perlu, tapi ya kita juga betul, kita cukup mengatur saja lah gitu. Betul. Tadi sempat disinggung Mas Lay tentang pariwisata Karimun Jawa ya, yang banyak sekali permasalahan yang muncul di Karimun Jawa tentang udang. Pokoknya banyak dipermasalahkan begitu ya Mas ya. Menurut Mas Lay, Karimun Jawa itu sebenarnya mau dibawa kemana begitu? Kalau mau dibuat seperti mata internasional, kancah luar negeri, lokasi wisata yang modern, itu harus bagaimana penggubahannya begitu untuk Karimun Jawa sendiri, menurut pendapat Mas Lay? Ya, jadi berbicara Karimun Jawa memang harus mendapatkan satu prioritas yang utama, yang lebih lah saya katakan seperti itu. Karena apa? Berbicara Karimun Jawa ini bukan hanya sekedar menjadi destinasi wisata nasional, tapi kan internasional gitu loh. Jadi kita tahu kok banyak artis yang datang ke Jepara, ke Karimun Jawa, baik dalam dan luar negeri gitu loh. Dan saya rasa ini juga perlu suatu hal yang
apa ya, sekali lagi saya katakan percepatan dari semua aspek, infrastruktur, kemudian berbicara tentang tata kelola dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau bicara ke Karimun Jawa kita berharap seperti kalau di Indonesia seperti di Bali atau seperti di Pattaya lah di Thailand. Itu kan apa ya, suatu hal yang memang menjadi suatu hal ikonik satu negara. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika berbicara Karimun Jawa, belum banyak yang tahu bahwa itu Jepara gitu loh. Bahkan di Bali sendiri, masyarakat apa ya, turis mancanegara itu juga dia nggak tahu kalau itu bagian dari negara Indonesia. Dia taunya adalah Bali ya, Bali Island gitu loh. Bahkan orang Bali juga ada yang mengatakan bahwa ini Balinesia. Nah, jangan sampai kan terjadi di Karimun Jawa ada Karimun Jawa apa kan kayak gitu, bahwa Karimun Jawa ya Jepara gitu loh. Kita harus bangga dengan Jeparanya. Semoga ke depan Jepara dipimpin Mas Slay ini, saya optimis industri kayu dan permebelan dan kerajinan kayu akan meningkat. Jadi Jepara akan semakin terkenal. Jepara akan semakin dilihat oleh masyarakat luas di internasional, apalagi dengan jaringannya Mas Slay yang sering ke luar negeri. Saya yakin Mas Slay bisa membawa Jepara. Saya yakin juga Mas Slay bisa mengakomodasi teman-teman dari bisnis industri mebel dan kerajinan ini. Mas Slay ini tadi sempat menyampaikan bahwa sering ke luar negeri, salah satunya adalah Uzbekistan. Ada apa sih di sana? Belum lama ya, belum lama juga sih. Saya tahun 2022 itu memang sempat mengunjungi Uzbekistan ketika saya bertugas menjadi wasit untuk kejuaraan karate Asia di sana. Dan Uzbekistan adalah memang cukup menarik buat saya karena sebelum berangkat memang apa ya, saya ingin mengunjungi makamnya Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari yang mana dulu kalau kita lihat sejarah bahwa itu ketika Presiden Rusia ingin mengundang Presiden Soekarno datang ke Rusia, syaratnya cuma satu, harus ditemukannya dulu makamnya Imam Al-Bukhari gitu loh. Akhirnya ditemukanlah makam Imam Al-Bukhari itu. Artinya saya sebagai masyarakat Indonesia, orang Indonesia, tentunya ingin juga melihat menjadi saksi sejarah ke sana. Kegiatan saya di kota Tashkent, ibu kotanya Uzbekistan. Tapi kalau menuju ke makamnya Imam Al-Bukhari itu kota Samarkand. 3 jam kalau pakai kapal cepat, kereta cepat. Kalau pakai darat itu 6 jam. Ya kayak Jepara ke Surabaya lah, cukup jauh. Dan saya cukup terkaget manakala sampai di sana. Jadi ada suatu bangunan masjid, karena kalau Uzbekistan itu kan memang lebih ke Muslim ya, negaranya mayoritas juga Muslim. Di sana itu ada satu bangunan masjid dan tiangnya itu terbuat dari tiang kayu jati. Dan itu kayu jati besar utuh, ornamennya tuh ukiran gitu. Indonesia banget gitu ya di sana ya. Jepara banget, Jepara banget. Indonesia banget itu loh. Tidak hanya Indonesia banget tapi Jepara. Iya. Dan itu adalah yang membawa Presiden Soekarno. Jadi rasa bangga, senang, haru. Kayak merasa memiliki. Iya. Jadi inilah yang saya katakan bahwa apa ya, Jepara ini memang sangat-sangat mendunia, saya katakan. Jadi kalau sekarang ini stagnan seperti ini dari segala aspek ini kan sayang sekali gitu. Terkait dengan pencalonan Mas Slay ini, kita juga perlu mengetahui, masyarakat juga perlu memahami lewat partai mana aja sih Mas yang sudah dimasuki? Ya, tentunya silaturahmi politik ini terus kami lakukan ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke 6 partai. Yang pertama di Gerindra, di Golkar, Demokrat, P3, PKB dan terakhir Nasdem. Berondong semua nih. Enggak lah, bagian dari. Ada kesempatan yang lain. Enggak lah, saya rasa tetaplah nanti terbuka buat teman-teman yang lain atau kontestan yang lain, karena yang bisa kita lakukan saat ini adalah ya menjalin komunikasi dengan elit-elit politik. Betul. Semoga diusulkan dan dimintakan rekomendasi ke DPP-nya masing-masing gitu. Seandainya nanti Mas Slay ini seandainya ya kita pasrah sama yang di atas, Sang Pencipta. Seandainya Mas Slay lolos, berhasil di K1 menjadi Bupati Jepara, janji apa yang Mas sampaikan kepada masyarakat
kita semua? Saya rasa masyarakat sekarang udah pada cerdas kok Mbak Dinda ya. Jadi yang jelas kita hanya ingin kerja nyata. Jadi kalau bicara visi misi dan sebagainya, saya rasa sekarang Gen Z, milenial tidak terlalu melihat itulah gitu loh. Tapi yang jelas kita harus punya visi dan misi kan kayak gitu, harus membawa Jepara mempesona yang maju, yang kreatif, yang bermartabat, yang berprestasi dan sejahtera dan sebagainya. Akan tetapi kan apa ya, kita akan lebih melakukan hal-hal yang nyata lah, kerja-kerja nyata, iya, kerja cerdas, kerja keras seperti itu. Itu saya rasa akan lebih mudah dirasakan masyarakat lah seperti itu. Masyarakat saya rasa sekarang sudah sangat tahu ya, cara memilih dan memilah dan memilih ya. Apa sih ini ya gitu. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata kok. Makanya saya katakan tadi adalah percepatan di Jepara ini harus kita lakukan. Percepatan gitu. Di Jepara terutama itu. Iya. Kerja nyata, kerja cerdas, kerja keras. Siap. Oh ya Mas Lai, sebelum perbincangan kita selesai, tadi sempat disampaikan bahwa Mas Lai ini adalah seorang atlet karate ya, yang mantan. Sudah melanglang buana ini. Boleh dong nanti bisa di-actionkan sedikit biar masyarakat tahu seperti apa itu. Boleh ya Mas ya? Siap. Terima kasih Mas Lai. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.